Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa sadal anbiya wa likulli minhum wa sahabat ajmain, khususan khulafa ar-rasyidin sadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa bagi asyara basyara bil jannah tumal arwah Sayyidah Ahmad Zahra, Sayyidah Baba Khadijatul Kubra, wa Sayyidah Aisyah Ridha, wa Sayyidina Hasan, Maulana Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa jami' ahlil badr walil hud walidabiyah jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhajir Allah bin Isa, wa Sayyidina Ali bin Ali Khalid Gasam, Sayyidina Bigil Mugaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi, jami' sadatina Ali Abi Alawi, Usul Ibrahim, wa jami' ibadillahi sholihin masyarikil adi ila maghribiha. Thumma khususan sahibul hadal kitab al-Imam Nawawi Damaski usuli mafuruhim, ya Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una barakatihim asrarihim anwari mulum nafahatin fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah sudi umurana wa umurul muslimin, ya hawil ahwalana jal muslimin asanhal. Ya Allah sabar fa'anal bala wal waba wal ghala wal hurub zalazil fitan ma dhahara minha batan. Bi Allah bali maqasidana wa maqasid masyayikhna wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nabil Kamil wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih, amma ba'd. Bahkan qala al-mu'allif ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini ilan qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la aisha illa aishul akhirah, muttafaqun alaih. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatsba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih. Wa ma'syaral aba wal ikhwan al hadir rahimakumullah wal ummahat wal akhwat hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah. Diberikan kita kemampuan untuk sholat maghrib berjamaah, berzikir, berdoa dan beristighfar di bulan Rajab yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin, diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Masih berkenaan dengan bab berkeutamaan zuhud terhadap dunia dan anjuran untuk kita sedikit daripada ngambil dunia dari dunia dan keutamaan orang fakir. Hadis yang ke 460 dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la aisha illa aisul akhirah, muttafaqun alaih. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini diucapkan, dianjurkan kalau kita nyingok urusan dunia, keindahan dunia, kemegahan, ataupun juga pada saat kita mengalami kesusahan di dalam dunia ini, maka kita ucapkan Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini bukannya tempat kita. Jadi kalau misalnya kita nyingok sesuatu yang indah, megah, urusan dunia, nyingok orang pakai mobil mewah, rumah luar biasa mewah, maka ucapkan Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu kita ucapkan itu. Mengalami kesusahan begitu juga, biar kita tahu kehidupan kita ini singkat. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Makanya Allah berikan dunia ini kepada orang beriman dan kepada orang tidak beriman. Orang kafir dinjuk Allah juga. Jadi orang kafir dinjuk juga. Bukan orang beriman meh. Dunia dinjuk Allah kan. Yang taat, yang maksiat juga. Karena memang tidak kata apa-apanya dunia. Kenikmatannya terbatas dan waktunya terbatas, singkat. Maka kehidupan tidak ada kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Jadi kalau kita nyingok apa be, ada kepengen, ada takjub, nyingok kemegahan wong lain dimiliki, maka katakan kita Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ingatkan kita akhirat. Jadi itu ingatkan terhadap akhirat. Jadi ucapan itu, alam kesusahan buntu kita dengar, kesusahannya juga dengar di dunia ini, kenikmatannya juga dah dengar. Maka yang perlu kita senangi kalau kita baca ibadah. Maka kata Imam Ghazali, la tafrah bi ziyadatil mal ma'an nuqsanil umur. Jangan senang dengan bertambahnya harta sedangkan umur berkurang. Kita berkurang terus kita ni umur. Yang berkurang, maka tempat batasan kita meninggal berkurang. Nak kita diam, nak kita apa, berkurang. Maka jangan senang, kata Imam Ghazali. Kita senang kadang-kadang umur kadang-kadang itu tambah harta tambah senang. Padahal kata Imam Ghazali jangan senang bertambah, padahal kenapa umur berkurang. Kalau senanglah bertambah amal ibadah, bertambah amal senang. Karena umur berkurang, imbas memang modal kita metukan, tapi baliknya amal ibadah yang kekal. Kalau baliknya harta ini juga tidak ada manfaat kecuali kalau kita infakkan ya. Karena ditanya ketika pada saat nyampenya harta itu, ditanya dari mana dapatnya, kemana diinfakkan. Jadi kalau kita senang bertambah ibadah senang. Makanya Nabi SAW minta kepada Allah, ngajar kita minta barokah. Allah barik lana fi Rajab Syaban balina Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Syaban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Barokah itu ada ziyadatul khair, bertambah baik. Itu namanya barokah. Maka umur kita mau tidak mau habis. Nak kita diam, nak kita beramal, nak kita gunakan untuk taat, nak kita gunakan untuk maksiat, nak kita gunakan untuk
bersenang-senang dunia, nak gunakan kita untuk nyari duit, nak gunakan untuk cari jabatan. Nah apa umur berkurang. Beruntung orang yang berkurang umurnya amalnya bertambah. Itu bagus. Tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan dunia tidak ada kehidupan namanya, tapi menentukan untuk kehidupan yang aslinya itu kehidupan akhirat. Akhirat kayak selama-lamanya itulah kehidupan kita. Kemudian hadis berikutnya juga bagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang orang yang meninggal, batasan kita meninggal. Sering hadis ini kita dengar. Anhu juga dari Sayyidina Anas bin Malik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul mayyita thalathatun. Mengikuti mayit itu ada 3 waktu ngantar mayit, ngantar jenazah. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, mungkin dia punya mobil, punya apa, melok ngantar. Wa amalu, dan amalnya. Wa yarji'u isnani, 2 ikut balik. Wa yabqa wahid, sikok yang tinggal. Yarji'u ahlu wa malu, balik harta dan keluarga dan hartanya balik. Tidak melok juga bu, tidak melok balik. Keluarga yang tadi sayang luar biasa, nangis ketika berpisah, tidak ingin berpisah, balik tetap, dah ada melok juga bu. Wa yabqa wahid, maka yang menetapnya sikok yaitu amaluh. Wa yabqa amal ibadahnya melok, amal solat, amal puasa, qiraatul Quran, zikir, majlis taklim, masih mantap situlah. Berinfak, dia sedekah atau mungkin zakat yang wajib, melok mantap. Jadi hartanya itu yang hartanya. Itu namanya harta bawa mati. Apa harta bawa mati? Maka kalau cintailah harta dengan secinta-cintanya, jangan lepas. Bawa sampai jauh kubur. Bawa harta itu sampai akhirat. Macam mana cara bawanya? Tabung ke? Biar baca ngembeknya. Nabung ke harta, biar pacak di timbek. Pakai ATM-nya. Pakai ATM. Nabung harta pacak dah harta tu. Bawa yukubu pacak. Baca dah dimbek pacak. Jadi harta itu memang ditabungnya bukan di bank. Ditabungnya di tempat amal-amal soleh. Ditabung ke masjid, ditabung ke musola, ditabung ke pesantren, ditabung kepada fakir miskin, keluarga bernafkah, itu nabung. Ngembeknya kaget, kubur senilai itu kita tunjuk, ada ngembeknya. Berlipat, berbunga juga, lebih besar bunganya. Berlipat. Nah itu kita ngembeknya kaget, kubur, tunjuk ATM kita. Harus ada pinnya. Jangan kalau ada ATM pinnya dah baca kita ngembek. Ada ATM, ada pin. Nomornya ada nomor. Pinnya tu ingat pinnya tu. 44342. Ingat bawa pinnya 44342. Nah, itu untuk apa? Pin ngembek harta kita simpan 44342. Apa 44342 tu? Solat di bawah Zuhur 4 rakaat, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2. Itu buat baca ngembeknya, kerana yang pertama kali dihisap di hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya bagus baru baca yang lain, ada hasil. Ini sedekah lancar, solat tidak, mana nanti solat itu makanya pinnya modal itu baca ngembek baru. Karena solat dulu
dihisab. Awal lima yahsabul abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab di hari kiamat solat, nak periksa 4, 4, 3, 4, 2 tadi diperiksa 4 cukup tak 4? Kan 4 nya pas tak? Tidak pas, kurang, tak baca. Tak keluar. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Itu caranya nabung, baca ngembek di kubur, bawa harta di kubur, bawa harta di akhirat. Maka ketika ada seseorang yang dermawan, sering banyak dia berinfak, akhirnya dia terkenal. Sampai akhirnya ada orang ngomong, dia katakan, Pak Haji ni tidak cinta dunia. Tidak cinta dunia kan. Kalau infak itu tidak mikir-mikir dia. Tapi harta tambah, akhirnya bertambah. Tidak cinta dunia, dia katakan. Akhirnya ketika dia omong itu, salah dia katakan. Aku ni cinta terhadap harta. Cinta harta aku ni. Siapa ngomong aku tak ada cinta harta? Aku ni paling cinta dengan harta. Dengan harta aku. Sampai saking aku cintanya dengan harta aku kepengen harta aku melok aku sampai di kubur. Nah baca minta. Ya itulah yang kulakukan. Berinfak itu namanya nabung untuk akhirat. Baca dimbai. Amalan ibadah ini ada nilainya kan. Maka jadikan itu tabungan. Kalau yang balik tadi itu yang tidak sempat untuk diinfakkan. Wa ahlu amal balik. Kenapa? Tidak dia tetapkan, tidak ada tabungkan. Tapi kalau tabungkan tak kati. Yang ada balik itu belum sempat dia ngirimkannya ke akhirat. Makanya ketika nak meninggal, pada saat nak meninggal, datang ajalnya, kan mereka ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, tundalah aku sedikit umur untuk bersedekah. Sedekah, fa asaddaqa wa aku minas solihin, dan aku menjadi orang soleh. Nak sedekah, ngapa? Belum sempat ngirimnya, meninggal. Nak ngirim dulu. Nak sedekah, dah baca. Dah baca lagi, habis waktunya. Habis waktunya, selesai. Dah baca lagi nak ngirim genya. Makanya itu yang kekal. Jadi amal, jadikan itu harta itu suatu amalan. Jadi baca melok menetap. Makanya balik dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu wa malu yarji'u ahlu wa malu wa yabqa amalu. Makanya amal ibadah ini yang harus kita banyaki. Yang wangi itu kuburan. Kita punya keluarga dah galaknya kuburan. Sayang kita dengan keluarga kita sayang dengan kita. Tapi kalau ajak masuk kuburan sama-sama dah galak. Lajulah dulu. Kaget nyusul kaget ya. Kaget. Harta tidak juga. Amal ni. Makanya perbanyak amal ibadah. Sempatan untuk kita. Makanya namakan barokah itu bertambah baik. La ilaha illallah. Jadi makanya kalau tidak beramal rugi ni, rugi. Makanya dalam surah Wal Asri itu kan sebutkan rugi manusia dalam umurnya. Wal asri, demi masa, demi waktu, yaitu umurnya kita, umurnya manusia. Allah bersumpah itu supaya kita perhatian. Itu mualim kita dulu ngajar kita nak balik baca surat Al Asri supaya kita tahu, ingat sudah tua baru tahu. Oh ini peringatan dulu mualim mungkin kita baca Wal Asri. Singkatnya dulu kita masih kecil baca Wal Asri, semangat untuk balik sekolah. Sekarang kita harus memahami makna Wal Asri masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian, rugi dalam memanfaatkan umur. Kalau ada rugi, 4 hal ini harus pada diri kita baru tidak rugi. Illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Baru tidak rugi kita dalam masalah umur. Kalau tidak kata 4 ini rugi. Itu pengecualian, istisna. Beriman, alhamdulillah kita beriman, pertahankan keimanan kita, mudah-mudahan
kita mati dalam keadaan iman. Ini iman ini nikmat yang luar biasa besar. Tidak rugi seperti orang kafir gitu. Beriman, orang beriman walaupun dia hidupnya dari lahir sampai dia meninggal sago, tetap dia masih beruntung dibandingkan orang kafir. Orang kafir walaupun dia dari mulai lahir sampai dia meninggal senang terus, rugi. Dah kata apa-apanya kesenangannya. Maka beriman alhamdulillah. Tapi jangan cukup beriman, dah lah rugi, masih ada rugi. Orang beriman tak beramal masuk neraka. Maksiat masuk neraka. Wa amilus solihat, harus beramal ini amal soleh. Beramal. Kita diberikan Allah kenikmatan tenaga, menjadi beriman alhamdulillah, beribadah. Kebanyakan ibadah tak perlu duit. Ada duit ya berinfak baru. Zakat. Nah, itu nama ibadah badannya, ibadah maliyah, itu ibadah dengan harta, ada ibadah dua-duanya. Perlu badan, perlu ibadah banyak, ibadah badan, solat ibadah badan, badan beda perlu berduit, dah perlu duit. Solat itu nak beli baju, kalau dah gatik dah pun alhamdulillah kita ada banyak, ada kalau itu ibadah badannya. Puasa itu juga ibadah, harta zakat sedekah, ibadah harta. Ada ibadah dua-duanya, perlu harta perlu badan. Haji misalnya perlu duit, ada perlu badan juga, duit banyak ada tapi badan sudah sakit. Baca lagi haji dah baca, dan itu juga tidak wajib. Kalau misalnya bukan tidak mampu, belum kewajiban, tidak wajib, ada harus kita paksakan. Makanya ibadah itu sesuai dengan kemampuan. Makanya paling abdul orang sedekah adalah orang lagi tidak mampu, dia bersedekah, itu paling abdulnya. Sedekah lagi tidak mampu, lagi sago. Itu sahabat Nabi itu lagi butuh, dia sedekah. Makan semua itulah ada sedekah kan. Maka dipuji Allah Subhanahu wa taala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka selalu mendahulukan orang lain walaupun mereka butuh. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu. Kemudian tamu tersebut ya namanya malam makan malam. Suatu malam datang tamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong, siapa yang akan menjamu tamu aku? Tamu Nabi nawarkan dengan sahabat. Sahabat harus cepat nunjuk. Mana Rasulullah? Yang lain bersempat dia nunjuk dulu kan. Nah, kata Nabi itu makan malam di rumah, ngajak dia. Betul, tamulah di rumah. Balik dia ke rumah. Dia balik ke rumah nanya, ada tak makanan? Kata bininya, itu ada makanan. Cuman cukup untuk sikap. Untuk sikap. Anak kita makan dulu. Belum makan. Tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah. Semangat untuk sedekah. Belum tahu di rumah ada apa. Tapi tetap ini nak jamu tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata sahabat sebut, tidur ke anak kita. Betul? Tidurlah anak. Tidur ke, nak kaget, mek mana ini? Tamu di zaman itu dah galak makan kecuali dengan tuan rumah. Dah galak makan lama itu dah galak. Nama itu. Tidak suatu penghormatan itu namanya. Penghormatan itu makan bersama tuan tamu. Makanya di antara adab dan sunnah kalau misalnya ngajak orang makan, tuan rumah itu terakhir dia berhenti. Makannya bukan makan dikit cuci tangan. Nah, tamu dah kelamaan. Makan terakhir ni adab dari guru-guru kita. Jangan tu makan dia dikit. Dah lah cuci tangan. Sampai tamu selesai baru dia. Itu adab. Maka pada saat itu juga, mana ini dia nak makan sedangkan ini cukup untuk sikap. Maka kata sahabat tersebut ngomong dengan bininya, kaget pas kau sajikan mati ke lampu. Mati ke lampu, lampu zaman dulu mati. Lagi saji mati lampu, mati. Mati lampu. Oh, sudah biarlah katanya, kita makan baik katanya. Itu lagi Orang rumah atau bini lagi
Bagi kaget baca, dia baca. Kita makan dia makan, dia kata tak makan. Yang disuruh dengan tamu tadi. Selesai sampai habis. Dia habis. Syaratnya untuk hidup lampu lagi. Hidup lampu sudah habis, dia pecah makan dia. Sudah kenyang. Nah itu juga bagaimana mendahulukan orang lain. Itu hebat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang sedikit atau dia tidak mampu dia bersedekah itu lebih besar pahalanya. Mungkin pada saat ini itu sahabat Nabi kita tak baca menirunya. Kadang-kadang kita kuat, bini tak kuat. Ada bini kuat, laki tak kuat. Nak dua laki bini, aku selajulah ada apa-apa. Anak pula untuk tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita macam itu kita sedekah diutuk itulah apa sedekah ke buat lapar kan. Kadang-kadang sedekah nyesel pula, habis sedekahnya nyesel. Habis. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sifat dermawan. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, itu orang dermawan. Orang pelit itu dekat dengan neraka, dekat dengan dia jauh dari wong, jauh dari Allah. Nabi dikatakan orang bodoh dermawan lebih disenangi Allah daripada orang pintar yang pelit. Makanya minta kita dermawan. Kalau baca ini numpang lewat pada itu ada metu itu lemak aja. Ada metu ada model itu, ada para salaf kita mereka pagi berduit, sore lah buntu habis. Bagi berduit sampai dikatakan tak ada wajib zakat. Wajib dah, tapi dia berusaha tu ada duit infak habis. Dah besok habis tu sehari habis dah. Berusaha dia. Dagang berusaha, tapi apa? Metu ni. Nah, tidaknya kita bersyukur. Jangan pelit. Sifat pelit itu bahaya. Kemudian hadis berikutnya. Nah, ini hadis berikutnya tentang kehidupan dunia dan akhirat. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anhu juga dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala, bila berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin nar sabghatan thumma yaqal ya ibn adam hal ra'aita khairan gad. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan seseorang di dunia ini dengan berbagai macam nikmat. Itu bahasa tadi dari lahir nikmat sampai dia laju meninggal, dilimpahkan nikmat di dunia. Dia ahli neraka, di hari kiamat dia dicelupkan ke neraka. Celupkan sekali celupan. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, hal ra'aita khairan gad, hal marra bika na'imun gad. Dikatakan, apakah engkau melihat kebaikan, pernah melihat kebaikan sama atau pernah melalui suatu nikmat, mendapatkan nikmat ini dia dari lahir nikmat luar biasa dalam di dunia, tapi di akhirat dia masuk ahli neraka. Ketika ahli neraka dicelupkan ke neraka, ditanya dia tentang pernah tak dapat nikmat, pernah tak senang, padahal dia senang dari lahir sampai meninggal, senang. Dicelupkan ke neraka baru secelupan. Ditanya, ada tak kau dapat kebaikan, ada tak kau pernah melalui dapat nikmat? Maka dia payakul, la wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, demi engkau ya Allah, demi engkau ya Allah. Dia katakan tak pernah, hilang galau, tidak pernah seolah-olah tak pernah, saking dahsyatnya neraka itu. Wong yang nak nikmat tidak katik sama dengan dunia ni juga. Pada orang dunia ni masuk nikmat sekarang macam ketika pada saat neraka dicelupkan bau celup hilang. Tak katik ngasuh ni nikmat. Itu saking dahsyatnya neraka.
Wa yu'ta bi asadin nas bu'san fid dunya, juga didatangkan wong yang paling sara di dunia. Min ahli jannah, dari ahli surga datang ditanya. Ini wong yang paling sara waktu di dunia, tapi dia masuk surga. Ya. Fa yasbahu sabratan fil jannah, baru sedengat dia. Selepas sekali lewat dia di surga itu. Maka ditanya dia, fa yaqulu lahu ya ibnu adam, hal ra'ta bu'san qad? Pernah tak kau mengalami kesusahan? Hal marra 'alaiha syiddatul qad? Pernah tak kau mengalami kesusahan? Ini paling susah wong. Makanya kalau kita susah, kita ni sabar baik, lupa kaget. Di dunia ini sudah digambarkan benda ini. Kalau kita merenungkan tentang hal yang lalu, yang sudah kita lalui itu, ada yang kita senang, ada yang susah. Pasti setiap wong itu ngalami. Nah ini digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ada wong yang masuk surga, tapi waktu di dunia dia susah luar biasa. Ketika dia setelah masuk sedengat ditanya pernah tak mengalami susah? Tidak pernah. La wallahi dikata mamar rabbi bu'san god, tak pernah aku mengalami kesusahan. Padahal dia susah. Walau ra'aitu syiddatan god, tak pernah aku nyingok pun tak pernah aku kesusahan. Lagi menghilang kesusahan ketika baru sedengat masuk surga. Nah di dunia kan gambaran kita. Mungkin kita dulu pernah ngalami sakit, ngalami kesusahan yang mungkin kalau kita ada katik lagi jalan, tapi sampai kita lewat selesai. Pernah kita dulu sakit gigi misalnya, ngalami sakit gigi, oh sarung ni sakit gigi ni, malah sakit hati, sakit gigi, macam-macam lah. Ini waktu lagi, akhirnya selesai baik, laju lagi, hilang. Memang sakit gigi, tak tahu, tak baca, gambar main lagi kita makan pempek, tak tahu. Tapi pada saat sakit itu, begitu juga pada saat kita dulu senang luar biasa. Tapi sekarang macam lagi susah, lupa senangan. Bukan yang dulu sudah senang waktu itu sakit. Sehat, waktu sehat kita ditanya mana, tak tahu lagi sehat, ini sakit lagi. Padahal selama ini saya sehat. Nah bagaimana gambaran dunia dan akhirat, gambaran kesenangan dan kesusahan akhirat, kesenangan surga, kesusahan neraka. Makanya yang perlu kita sabar sudah. Ini gambarkan Nabi sudah. Yang paling susah di dunia ini ketika sedengat masuk surga, hilang sudah, lupa kalau. Ditanya pernah tak? Tidak pernah. Ngasa tidak apa? Tidak pernah susah, tidak pernah melihat kesusahan sama sekali. Tidak. Sebaliknya tadi hari ini aku senang dia di dunia ini, dari lahir sampai meninggal di secelup andin aku, lupa kalau. Maka kata Imam Haddad, beruntung orang yang meninggal dalam keadaan Islam, beruntung umat Islam, beruntung orang beriman. Itu tadi kalau dibandingkan orang kafir. Jadi kalau orang beriman susah hidupnya, beruntung karena beriman di Islam. Sebalik orang kafir, sesenang-senanglah dia modal mana, rugi. Berapa lama kita hidup di dunia ini, apalagi kita hidup di akhir zaman. Ya Allah, mudah-mudahan kita baca manfaatkan sisa umurnya kita, sisa tenaga kita, sisa daripada waktu kita. Kadang-kadang kita tak tahu, apalagi di zaman sekarang yang tadi sehat, segar, bugar, langsung kadang-kadang sakit. Parah, rencananya banyak. Dan tadi lapang, belum lagi musibah bencana alam. Punya rencana kalau pengen main ini, kali lewat, habis. Harta habis, kadang-kadang tenaga, waktu, kesempatan. Alhamdulillah kita masih punya waktu, punya kesempatan, masih punya tenaga. Kita tak tahu kadang-kadang cepat waktu ni, tidak terasa. Ngangku kita masih kuat, pecah dulu. Tidak tahunya sudah, lalu lesu. Tegak duduk lah saru. Berjalan jauh dikit dah sanggup. Cepat Yang tadi mata jelas, ikut lagi apa?
kabur. Mana tu dak kecil kan. Pendengaran kita itu juga dah terasa. Makanya manfaatkan semaksimal mungkin sisa daripada umurnya kita, waktu kita, tenaga kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harta ada dikit, infak dengan infak sedikit. Tenaga kita manfaatkan untuk ibadah. Nak nunggu kapan kita? Apa nak nunggu? Nak meninggal baru nak sedekah, baru nak jadi orang soleh. Minta undur sedikit. Tak baca. Waktunya tiba, selesai. Itu namanya ajal sudah datang. Makanya kita bulan Rajab ini perbanyak istighfar untuk bersihkan diri kita. Bersihkan diri, banyak istighfar sambil berdoa minta barakah Rajab dan Syaban, minta sampai ke Ramadan. Untuk apa? Untuk beramal, bukan untuk sampai ke baik. Untuk sampai ke Ramadan tapi tidak beramal, itu apa? Beramal karena di Ramadan dilipat gandakan amal. Solat yang wajib di 70 kali lipat, yang sunnah dianggap wajib. Paling sedikit 10 kali lipat dan paling banyaknya hanya Allah yang tahu. Baca Allah melipat gandakan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dapat nikmat luar biasa lupa ketika dicelupkan di neraka. Orang yang susah ketika masuk surga lupa kesusahannya. Wa an Mustawrid bin Shaddad. Wa al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perumpamaan dunia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian nyelupkan satu jarinya di laut. Ya, satu lain dari perbandingan. Kemudian tarik apa dia kembali, itulah dunia yang apa? Kurang tak lautan. Dengan nyelup itu dunia dan seisinya. Seperti gambarnya bagaimana akhirat. Seperti lautan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesenangan akhirat. Dunia ini seperti ini, nyelipkan jari. Nah, ada tak balik ini? Kalau ini masih ya ada masih nyelup mana. Ada tak ini? Itulah dunia. Yang sekarang ini kemegahan luar biasa, yang kemewahan hebat segala macam, itu dunia. Kalau kita fikir bumi ini kecil apa? Kecil bumi. Bumi ini kan kecil. Tak ada apa-apa. Makanya kalau kita renungkan, kita hayalkan dunia ini milik kita, sekalipun gal-galonya punya kita, tak ada apa-apanya. Anggap dunia ini punya kita sekarang. Yang lain ngontrak, nyantai begitu. Jadi ngontrak bayar. Tak berani nyelitin kita, ngawas kita dah. Baik kalau itu punya kita, yang lain ngontrak. Apa yang kita dapatkan itu? Paling pujian, manfaat tak punya. Wah, hebatnya kau ni, punya kau galon itu baik. Makan sama baik, tidur sama baik. Sekarang sebut an baik, dunia ni punya syanu. Kan itu baik. Kalau hidup dunia sama baik. Saya sumpah pun sedunia ni, matilah itu kan bagi sedih nah. Kalau sedunia, anjay pun dah ada ini juga. Dah nikmat. Hidup dah ni. Dah nikmat. Kalau yang modal itu dunia ni milik dia, dia hidup tak nikmat. Jangankan tak nikmat, tidak aman dia. Tidak ada lanjak aku, sahur lah, laju aku. Apalagi ahli waris je. Doa ke matilah. Bagi waris. Tidak nikmat. Tidak nyaman. Makanya apa nak dikejar di dunia? Kehidupan itu kehidupan akhirat sudah. Dunia yang itu kejar. Makanya apa yang harus kita lakukan adalah ibadah. Maka tadi anda dapat ada postingan, ada jualan dagang ibu-ibu. Ibu
solat dia. Wong lagi nak belanja, waktu solat azan tutupnya dah, kaget kalau nak belanja, tunggulah dia. Solat situlah dia. Solat di tempat dia jualan. Tunggu kalau kamu nak beli, tunggu, kalau tidak juga nak tempat lain jualan jalan lah dia solat. Kenapa? Ya memang asli itu ibadah. Ini nyari rezeki pelantara baik untuk mencari yang halal perintahnya. Modalnya itu ibadah. Maka sering kita cerita guru kita cerita ada wong yang jualan kuih di Jawa Barat sana. Jualan kuih. Ibu-ibu. Lagi ketika ada sedekah jamaah meli. Akhirnya mampir ibu ada nak beli kuih, sambil itu kelakar. Nyingoklah di rumah itu kan gambar-gambar ulama, gambar habaib kan, oh ini mesti wong ini kata ibu tadi. Akhirnya kelakar nanya, bapak ni berapa banyak khatam Al-Quran? Kalau apa? Sebulan atau minggu nanya ini ibu ini nanya baca Quran. Ini tadi tak ada banyak-banyak gini baca Quran ngomong, tapi akhirnya balik bertanya, lemaklah kena nak selamat kadang-kadang itu balik bertanya kali ibu dewek berapa kali. Nah, dia menyebutkan adun nilai berapa kali dalam seminggu itu khatam Quran. Dalam seminggu khatam Quran itu berapa kali? Dia nyebutkan itu. Lupa anak guru anak cerita tu itu. Dia kata dia ni berdagang, jualan baca Quran. Mengkhatamkan Al-Quran baca. Dalam 3 hari atau berapa hari itu. Memang ibu ni atau dalam sehari itu banyak baca Quran. Dia kata ni ibu ni mana dagang? Ya inilah dia kata aku. Dagang jualan habis tu lagi belanja masak dewek. Kuih tu masak dewek, belanja dewek, jualan dewek. Tapi sempat baca Quran. Memang dia baca kan. Dia kalau dah ketik lagi uang ini, dia duduk baca Quran, duduk baca Quran. Itu juga bagaimana memanfaatkan waktu. Yang kita ini terasa becaknya waktu di ajar waktu ini seolah-olah dah ketik waktu lagi gitu. Padahal kita ni mestinya baca Quran, ibadah, jangan kita nyari waktu luangkan waktu untuk baca Quran, luangkan waktu untuk ibadah yang lain sambilan. Yang pokok kita apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini pokok kita. Jadi kan seluruh ibadah kan. Ibadah itu ada yang namanya fardu ain, ibadah yang wajib dulu kan. Ada ibadah yang sunnah, ada urutannya juga ibadah. Ibadah juga. Kan nyari duit juga ibadah. Iya, memang ibadah. Nyari yang halal itu ibadah. Tapi yang mana urutannya lebih utama, lebih wajib. Solat wajib, solat dulu. Kalau kita tak tahu urutannya itu tadi ngacak kita. Kita melaksanakan sunnah, ninggalkan wajiban, tidak terima sunnah itu. Wajib dulu solat malam sampai tengah malam subuh tinggal, tak terima. Maka pinnya tadi harus ada wajib itu. Solat wajib dulu, baru yang lainnya solat sunnah, baru yang sedekah tadi, infak sunnah, baru baca ada hitungannya. Kalau solatnya lengkap, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat as-solat ummati as-solat. Solat umatku solat, karena kuncinya sudah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Solat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan sisa daripada umurnya kita bermanfaat untuk kita. Kita mampu untuk memanfaatkan, maksimalkan untuk ibadah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab ini. Ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tambahkan kita kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Di bulan Syaban juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala mampu untuk kita beribadah sampai bulan Ramadan. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, diberikan kemampuan untuk kita solat, puasa, sedekah, infak, solat, qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya, hingga ketika kita masuk kuburan kita amalan kita banyak, yang ngewang itu di kuburan kita banyak, yang nerangi kuburan, luasi kuburan dan
menyenangkan kita di kuburan, dijadikan kuburan kita taman daripada taman surga. Dan juga orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburannya, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah Subhanahu jadikan kuburan mereka taman daripada taman surga, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah, dan kelak di hari kiamat dapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah barik lana pada jabat Syaban wa balighna Ramadan wa ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa hafadna minad dunub wal atham warzuqna husnal khitam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.